Yang gue harus bilang namanya earning powers itu kita yang pasti meningkatkan. Semua kan pasti ngomong ya kapabilitas lah, kemampuan lah, kenalan, itu betul. Tapi langkah pertama yang paling konkret itu tidak ada jalan lain selain side hustle. Yang penting apa? Selalu gue bilang, network harus dibangun, komunikasi enak, etik kerja bagus. Jangan hitung-hitungan. Jujur, kalau bukan dari kenaikan promosi atau tiba-tiba lu di hijack sama company lain, lu dikasih 2 kali gaji atau 1,5 kali gaji atau apa, plus freelance doang mau tiba-tiba dari 25 capnya ke 50, berat pak. Dari nol. Anjay. Kembali lagi ke segmen dari nol. Gila, udah lama banget nih nggak syuting ini. Padahal Kayak mereka udah cuma seminggu sekali. 15 hari. Kita mau bahas dari nol bagaimana cara meningkatkan income secara realistis. Gini caranya. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gua buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Kuliah realistis. Kuliah yang ngajarin lu cara cari duit. Tuh kan, Iya. itu dulu berarti yang pertama. Cara naik income gitu. Iya. Untuk naikin income tim kita. Betul. Dan kita. Tuh. Oke Teh, kita mau ngebahas bagaimana cara menaikkan income secara realistis. Buset. Ya, jadi ini ada 2 nih challenge-nya. Pertama, income harus naik. Ya, Oke. Kedua, harus dengan cara realistis. gila. Tapi ini berarti ngomongin earning powers-nya ya, bukan ngomongin Betul. pengelolaan ya. Bukan, ini literally Earning lu powers. ngomongin Oke. earning powers. Oke. Boleh dari pengalaman, boleh dari cerita orang, boleh dari pengalaman teman, boleh juga. Oke. Tapi berarti teman-teman pisahin dulu ya. Ini ngomongin bukan punya tabungan 1 juta pertama ya. Bukan. Tapi punya penghasilan bulanan yang terus meningkat. Itu Per dulu bulan. tuh. Itu Betul. beda ya. Oke, ini langsung mulai dari mana nih, Boleh. Bill? Mungkin gini, kita segmentasikan, segmentasikan Anjay. dari mungkin income 0 sampai menyentuh 10 juta per bulan dulu. Iya. Jangan 0 lah ya. UMR ke 10 lah ya. UMR ya, UMR berapa? 5 5 juta ya. di Jakarta Mungkin kalau ada yang 4 sampai 5 kita masih assume UMR lah ya. ya. Sampai 10 10. juta Oke. per bulan. Ini mungkin buat entrepreneur dan profesional gak ada bedanya sih di awal ya. Karena entrepreneur pada stage awal juga pasti gajiannya UMR dulu atau UMR ke atas dikit pasti Iya, ya, betul. cari kecukupan. Yang gue harus bilang namanya earning powers itu kita yang pasti meningkatkan. Semua kan pasti ngomong ya kapabilitas lah, kemampuan lah, kenalan, itu betul. Tapi langkah pertama yang paling konkret itu tidak ada jalan lain selain side hustle. Oke, itu Udah pasti. untuk mencapai 10 juta per bulan dulu ya. Iya, Oh, anggaplah starting pointnya 5 juta per bulan. Berarti kita pengen nambahin 5 juta lagi per bulan ya. Betul. Ini side hustle kita bagi di beberapa dulu. Nah, beberapa yang gua paling sering ketemu dari temen gua atau gua pun pernah melakukan adalah yang pertama. Nah, ini sebenarnya menurut gue setiap orang bisa lakukan setelah melakukan in-depth research atau belajar YouTube atau TikTok sama ChatGPT tentang cara bikin konten. Oke. Crafting konten. Ini mungkin kalian bilang, kok semua orang juga bisa dong crafting konten TikTok sama GPT gitu ya. Bisa. Tapi kebutuhan orang akan pembuat konten per bulan untuk sosial media bisnis ataupun personal mereka itu meningkat terus sampai detik ini. Gue tidak pernah ketemu orang yang kerjaannya freelance bikin crafting konten dan gak punya klien. Sampai detik ini. Jadi anggaplah profesinya adalah freelance content creator. Iya, bukan. Freelance crafting konten. Oh, content crafter. Iya, content crafter. Jadi kalau misalnya agency nggak kepegang, Ya. butuh freelance crafter yang bikinnya mau bikin konten apa ya, topiknya, niche-nya kemana ya, ada analisanya ya, konten pilar ya. Nah ini sangat kepake untuk siapa? KOL pakai, punya tim. Kemudian apa? Agency pakai, Betul. brand pakai, Bahkan setiap personal brand juga pakai. personal brand pakai. Setiap bisnis atau orang baru semua yang bikin sosial media akan butuh content crafter. Oke. Content crafter nih maksudnya apa? Kalian bisa bikinin pilar kontennya. Kalian bisa bikinin skripnya. Oke. Kalian bisa bikinin topiknya. Ya. Bisa research banyak tentang itu. Dan itu bener-bener bisa dilakukan tanpa background puluhan tahun konten. Kenapa? Karena gue gak punya background tapi gue punya agency. Iya. Dan dulu awal-awal gue sama Billy bikin agency, bikin social media agency yang crafter konten brand, kita belajar dari nol sendiri.
Dari YouTube, buku, trial, Coffee Meets Talks dulu punya konten ya. Kita yang bikin semua. Iya, gue jadi inget. Malah awal-awal kita bikin itu creative agency namanya Studio Akro, itu benar-benar mulai dari klien. Kita yang bikin. Kita yang bikin, Iya. kliennya teman. Bahkan ketika ada nambah klien, kita cari freelance. Cari freelance sih. awal, betul. Baru freelance-nya kita full timein. Iya. Even sekarang punya full time, tetap cari freelance. Betul. Cuma bedanya sekarang klien kita udah brand-brand yang jauh lebih besar. Ya. Nah, ini gue serius teman-teman. Ini pasti dapat kerjaan, nggak mungkin nggak dapat. Ini yang pertama. Range-nya mungkin bisa dari ratusan ribu per brand ya. Atau kalau kalian udah bagus banget dan dapat yang oke banget, cocok, mungkin bisa juta per brand. Tergantung ya. Jadi gue nggak mau sebut angka exact. Kok emang cara bikin template konten gimana? Itu lu GPT semuanya ada itu. Lu belajarin di YouTube, banyak banget yang udah ngajarin cara bikin konten nih segala macam, dan nggak mungkin lu gak ngerti cara bikin konten. Lu cuma akan bilang gue belum pernah. Ya sama, gue juga dulu belum pernah. Gue juga entrepreneur yang ternyata tiba-tiba jadi content creator juga. Betul. Itu yang pertama tuh. Oke. Ya. Kenapa gue ngomongin crafting konten? Karena crafting konten itu tidak membutuhkan skill khusus seperti bisa desain dan bisa ngedit. Setuju. Ya. Setuju. Baru yang kedua tadi, kalau kalian bisa desain dan bisa ngedit, penggunaan sosial media itu mess banget. Kalian pasti akan sangat jarang nggak dapat klien selama bentukannya freelance di harga yang masuk akal. Sebagai apa? Editor video, editor konten, short form, long form, ataupun desain, logo, brand, activation, promo segala macam. Karena setiap pertambahan bisnis, personal brand konten butuh creative side. Makanya agency bikin terus aja, semuanya hidup kok. Iya, betul. Cuma beda size dan beda klien. Itu dari sisi kreatif. Kedua, kok tapi gue nggak mau kayak gitu. Gue lebih punya waktu di weekend misalnya. Nah ini gue juga pernah lakuin. Kita punya IO yang bikin bazar, kita punya IO yang bikin corporate event. Kita juga pernah setiap Sabtu Minggu itu freelance jadi apa Bil sebutannya? Crew event. Betul. Itu modal tenaga tuh. Benar. Iya nggak? Apalagi kalau seandainya lu punya cukup pengalaman, lu bisa jadi PIC event. Iya. Itu harganya bisa 2-3 kali lipat. Betul. Bahkan kalau kalian bilang, kok crew event gue nggak ngerti, nggak apa-apa. Crew WO. Benar. Wedding organizer. Temen gue banyak yang setiap Sabtu kemana bro? Oh gue nge-crew dulu. Ngapain? Bantuin wedding. Biarpun ya dari pagi sampai sore. Tapi kan namanya kita naikin penghasilan. Ya, betul. Temen gue nih pribadi yang udah nempel sama WO dan dia aktif jadi kru. Tiap minggu dia dapat loh sebulan. Nah tiap minggu itu dia bisa isi kalau ada yang Sabtu Minggu atau Sabtu doang. Satu kali itu dia ngisi bisa 500 sampai 600 ribu sehari. Ya. Which is kalau lu 500 ribu per hari Sabtu aja sebulan, lu dapat tambahan 2 juta udah. 2 jutaan. Dari 5 plus 2 udah 7. Belum kalau sorenya ke malam pulang kerja, lu masih ada waktu nge-crafting konten dikit-dikit, tektok ambil 1-2 brand lagi. Buat yang tadi freelance content creator. Anggaplah satu brand dibayar 500 ribu lagi. 2 brand 1 juta. Dari 5 udah 8 juta. Dan gue ngomong kayak gini, ini sangat realistis. Kenapa? Ini karyawan gue yang kalian gak lihat di belakang layar ini semuanya punya freelance berjibun. Betul. Dan maksudnya ya udah kita sangat mengerti, understandable. Dan income mereka gede-gede. Iya, selama KPI full timernya tercapai, nggak ada masalah. Gitu loh. Nah, tapi balik lagi. Mereka nih bisa, kalian juga harus bisa. Kenapa? Ini yang di balik layar semuanya umur masih 20-an awal. Betul. Ya. Betul. Dan kita punya karyawan di BAT, karyawan di Akro ya. Semua juga ada yang punya freelance lain. Ada yang Sabtu nge-crew, ada yang Sabtu jadi singer di wedding. Betul. Bahkan kru production loh. Kru production. Buat film, buat Yes. iklan gitu. Yes. Nah, tapi memang untuk menemukan celah ini kalian harus masuk ke circle ataupun grup ataupun apapun. Di thread sekarang gampang banget. Iya benar. Cari aja. Follow-followin yang lagi cari jasa kru. Jasa apa? Biasanya dari satu event begitu ikut ditawarin kalau kalian enak. Iya. Ada event berikutnya mau lagi nggak? Yang penting apa? Selalu gue bilang, network harus dibangun, komunikasi enak, etik kerja bagus. Jangan hitung-hitungan. Gitu loh. Jangan baru mulai dapat freelance, tapi kan gue dibayar cuma segini. Ya udah gue cari yang lain. Pasti orang kayak gitu. Betul. Bukan berarti siap dieksploitasi juga ya. Nah, menurut gue dari 5 juta sampai 10 juta dengan cara ini masih sangat visible. Oke. Nah, gue mau tanya. Kalau dengan cara literally misalkan let's say profesional. Buat naik gaji sampai 10 juta per bulan. Itu possible atau enggak? Atau memang possible tapi lama sekali atau gimana?
Atau ada cara? Dari gaji utama atau enggak? Dari gaji utama? Gaji utama tunggu waktu pasti. Apalagi indeks ekonomi. Gue sorry banget gue ngomong indeks ekonomi lebih banyak yang di PHK daripada yang gaji dinaikin. Iya betul. Jujur, memang balik lagi side hustle lagi, gue nggak bohong. Nah tapi side hustle-nya pola pikirnya bisa beda. Okay. Kemarin gue ngobrol sama PT Gym gue. PT Gym, nih buat teman-teman juga yang PT Gym ya. PT Gym gue termasuk punya range harga yang paling premium di sana. Berarti apa? Berarti dia akan punya 40 klien, 50 klien yang apa? Yang punya daya beli. Gue bilang ke dia, ini kalian coba bayangkan kalian jadi profesional di kantor ya. Maksudnya di satu niche. Gue bilang sama dia, bro lu tuh punya 40-50 orang yang bisa bayar. Leverage lah. Maksudnya apa? Jual ini aja, susu protein whey. Di blender sama putih telur. Bener. Bikin apa? Bikin snack dada ayam apa? Bikin apapun yang bisa nge-leverage kerjaan utama lu tapi ada kebutuhannya. Atau meal prep. Ya itu membantu. Snack protein apapun yang lu pernah buat diet lu sendiri. Pasti klien lu mau bayar. Kenapa? Dia percaya sama lu PT-nya. Sama. Dulu gua waktu kuliah, bayar kuliah dari apa? Gue punya teman anak orang kaya yang bapaknya punya usaha. Gue jualan kue lapis. Buat apa? Hampers. Gue berada sorry banget di sana banyak orang Tionghoa. Imlek gue bisa jualan. Nah sekarang kalian di kantor, sekitar kalian ada siapa? Bisa jualan susu kacang nggak? Bisa, itu juga side hustle. Betul. Mau lebaran jualan nastar bisa? Bisa. Kok tapi gue nggak bisa bikin nastar? Nggak apa-apa. Cari orang yang bisa bikin nastar yang lo kenal. Beli, minta sama dia harga khusus, harga B2B. Jual lagi, packagingnya rapihin. Buat hampers di kantor lo. Tuh jual kopi. Jual kopi, apapun. Iya. Karena di sekitar lo itu semua target market. Oke. Bro, daripada lu mesti lagi tanggung kerja turun cari coffee shop, gue bawain aja botolan. Iya. Khusus teman-teman yang mau beli gue kasih diskon khusus atau plus apa gitu. Bener. Itu semua side hustle. Mungkin kalian bilang, kok tapi kan hari ini jual 20 botol kopi atau 30 botol kopi untungnya berapa sih? Katakannya satu botol kopi untung 5-10 ribu deh. Lu jual 20 ribu tapi gitu kan ya. Hari ya. Itu dia. Sehari lu bisa dapat 200-300 ribu aja. Lu sebulan jualan 10 hari dari 20 hari lu kerja. Itu udah 2-3 juta. Ya nambah lagi. Betul. Nambah lagi. Belum kalau lu mau iseng ya. Lu cari lagi ke pasar. Beli kue pasar tuh. Bolu, lemper, kue sus. Ya. Besok lu bawa ke kantor. Lu kasih temen lu cobain. Minggu depan lu buka PO. Jadi duit lagi. Betul. Karena gue pernah lakuin. Ya. Karena lu minta yang realistis, gue kasih yang bener-bener depan mata. Itu tinggal dikerjain besok sebetulnya bisa. Karena gue pernah jual kayak gituan juga. Kemana? Ke pasar gitu. Yang dulu lu tau nggak donat gula yang bulet, ya kan? Iya di pasar dijual berapa? Lemper. Iya. Beliin, jual lagi. Make sense. Gitu loh. Itu very make sense. Dan itu 10 juta per bulan itu achieve. Maksudnya dari 5 ke 10 kan rasanya 5. Betul. Tapi lu pasti bisa menghasilkan 1 sampai 4 sampai 5 dari gabungan-gabungan tadi. Iya, betul. Gitu loh. Pekerjaan utamanya jangan ditinggal. Jangan. Karena kan itu seiring berjalannya waktu juga pasti naik. Kalau memang kerja lu bagus gitu. Betul. Yang pasti selama lu punya tenaga, kemampuan dan waktu dan niat, freelance itu akan terus memberikan lu opsi untuk punya penghasilan yang terus bertambah lah. Oke, gitu. Sekarang udah achieve 10 juta. Iya. Nah, buat orang yang mungkin dari 10 juta mau naik ke berapa? 30 deh. Nah, gini. 30 juta. Karyawan gue sendiri, karyawan kita, ada yang kita gaji tuh mepet 10. Ya, ada. mepet 10. Yang 20 juga ada. Ada. Yang mepet 10 itu kalau ditambah freelance, sekarang gajinya bisa di atas 20. Iya, double. 20 lebih bahkan. Ya. Hampir triple dari gaji yang kita kasih. Betul. Gimana caranya? Freelance. Masih bisa berarti. Masih bisa. Ini capnya gak cuma sampai 10, Bill. Oke. Ini capnya jauh, Bill. Bener sih. Ini capnya jauh. Iya. Gitu loh. Nah ini capnya tuh masih bisa sampai 25 per bulan, masih sangat make sense. Tapi itu udah mentok ya. Mungkin lu ngerjain freelance konten udah 7-8 brand. Mungkin lu udah sambil ngerjain yang lain lagi. 25 sampai 30. Iya, sampai belasan mentok. Sampai 25 itu udah cap mentok. Ketemu karyawan gue sendiri yang gaji di bawah 10 juta terus plus freelance lebih dari 30 gak ada. Tapi lebih dari 20 ada. Oke.
Berarti kalau sampai anggaplah let's say sampai 30 masih achievable ya buat dengan gaji utama plus freelance. Oke. Masih achievable. Sampai 20 sampai 25 lah. Oke, kalau gitu kita naikkan standarnya. Ya dari 30 ke mungkin around 80 juta per bulan. Kalau 20 nggak usah dulu, 25 sampai 50 dulu dah. 50 dulu. Oke. Ganti kerjaan. Ganti kerjaan atau opportunity yang bisa gaji lu segitu. Sorry tuh saya. Berat, Pak. Iya, tapi memang sebagai profesional untuk punya gaji 30-40 juta aja tuh. Karena ada capnya, gue nggak bohong. Ada mentoknya, ada capnya. Gue nggak bisa jual cerita kayak, oh bisa lu kerja kayak gini freelance sampai 50 juta, nggak mungkin. Oke. Kecuali enai beda cerita ya freelance-nya. Itu capnya tinggi. Tapi balik lagi, kalau profesional ditambah lu konten kreator yang dapat momentum. Oke. Yang tiba-tiba lu dapat endorsean, satu endorse lu udah bisa dibayar 500.000, 1, 2, 3, 4, 5 juta, itu sampai ke 50 sangat possible. Oke. Dapat momentum. Atau affiliate TikTok yang tiba-tiba jalan dikala waktu lu libur atau pulang kerja. Karena biarpun capek, kontennya bisa ditumpuk untuk ditembakin per hari. Karena gue punya temen yang dari profesional plus affiliate, itu dari gaji dia belasan juta sampai ke 40 juta itu plus affiliate masih 2 kaki. Wow. Akhirnya dia resign full affiliate, nembus cepet. Per bulan. Wow, oke. Ini ada orangnya, lu kenal juga lah. Bahkan sekarang udah nembus lebih dari itu lagi. Iya, betul. Gitu loh. Nah tapi jujur kalau bukan dari kenaikan promosi atau tiba-tiba lu di hijack sama company lain, lu dikasih 2 kali gaji atau 1,5 kali gaji atau apa, plus freelance doang mau tiba-tiba dari 25 capnya ke 50, berat. Pak. Jangan bilang bisa kok trading, lu coba aja. Bisa kok trading, yang penting baca chart ya, lu jagain tuh tweetnya Trump. Kalau bisa iya, kalau bisa lu jaga Selat Hormuz pakai analisa teknikal. Nggak bisa lu lihat sekarang yang upload konten trading pasti lagi diem semua. Iya, karena memang lagi nggak bisa diprediksi. Nggak bisa. Kenapa gue ngomong gini bukan karena trading jelek, nggak, trading bagus banget. Yang kaya dari trading ada nggak? Ada. Tapi trading itu juga mengikuti makroekonomi kayak gini. Mau gimana bursanya ambruk? Agak sulit konsisten. Iya, kan tadi kita ngomongin earning powers konsisten bulanan. Iya. Beda cerita tuh. Nah tapi ada juga, which is ini gue gak menyarankan tapi ada ya. Karena orangnya sangat efisien, kerjanya hebat. Dia bisa kerja full time job 2 tempat. Full time job 2 tempat. Tapi itu syaratnya dua-duanya hybrid ya. Iya, tapi itu sedikit orang yang bisa lah. Tidak disarankan. Betul. Kenapa? Karena kalau dua-duanya full time, ekspektasinya gede. Betul. Iya. So far sampai tier 50 mungkin itu ya. Kecuali lu di profesional di jenjang karir yang tepat company-nya ya. Dan udah masuknya udah mulai high level. High level. Karena kita pun punya teman-teman yang memang income-nya 40-50 juta. Iya, di atas 40, 50, 60, 70 sampai 100 itu udah ngomongin lu hoki tiba-tiba dapat momentum jadi kreator, lu hoki tiba-tiba diangkat promosi, lu hoki tiba-tiba di hijack, dapat offer lebih. Atau lu hoki tiba-tiba mungkin dagang-dagang yang tadi laku banget jadi bisnis. Di luar itu jujur susah banget. Oke. Kalau gitu tadi kan kita ngomongin profesional. Sekarang dari spektrum bisnis, business owner. Karena kan bisnis itu spektrumnya memang luas banget. Bener-bener business owner itu dari 3 juta per bulan udah jadi business owner. Lu business owner awal-awal 3 juta per bulan gitu kan. Iya, 3,5. Ya kan? UMR zaman dulu 3,5 juta. Iya. 10 tahun yang lalu tapi ya. Sampai business owner yang levelnya bisa miliaran per bulan. Iya. Income personalnya bahkan. Iya. Itu kan spektrumnya luas. Nah, apa yang membedakan business owner yang ibaratnya merintis, yang kecil sampai akhirnya bisa punya income 10 juta, 50 juta per bulan. Kalau business owner nih juga berat karena spektrumnya terlalu luas. Tapi kalau business owner merintis, kita kan udah ngerasain sendiri ya dari gaji di bawah 10, di atas 10, di atas 20, di atas 30 dan seterusnya gitu. Yeah. Itu yang membedakan ya mau nggak mau perkembangan bisnis kita, pengaturan cash flow kita, sama pengaturan dividen kita. Nggak bisa ngomong gini. Kalau bisnis lu nggak dapat momentum dan hoki tiba-tiba demand-nya tinggi, lu juga nggak bisa narik banyak. Kenapa? Karena bisnis 2-3 tahun pertama itu harusnya lebih suffer daripada profesional. Profesional tuh kerja dapat duit per bulan, biarpun potong PPh-nya tinggi, tapi itu udah pure duit lu. Udah bersih. Tapi kalau entrepreneur,
dapat omset potong, dapat profit bersih. Ini profit bersih, dia mikir lagi. Bulan depan gue ada keperluan apa ya? Gue harus ngestok barang berapa ya? Gue harus ekspansi ke lini produk apa ya? Ke jasa apa ya? Ya udahlah gue ambil gaji secukupnya buat hidup. Pasti gitu dulu di awal. Nggak mungkin semua profitnya dimakan sendiri. Nanti menentukannya akhir tahun. Bagi dividen gimana? Kalau gue tahun pertama event kan gue udah bilang akhir tahun tuh gue bagi dividen 200 juta kan. Itu karena gue dapat beberapa event, puji Tuhan lagi momentum bagus. Di akhir tahun itu juga kan ngobrol. Mau sisain berapa di company? Oh kita mau sisain di company 60%, 40%nya kita bagi 60%nya return earnings, 40%nya dividen. Baru akhir tahun kita bisa lihat. Oh yaudah deh bagi 200. Iya. Nah 200 aja kalau lu bagi 12 itu cuman berapa pak? 16 juta kan? Dan itu pun harus nunggu sampai akhir tahun. Iya. Harus puasa. 16 juta plus gaji gue per bulan 3,5 berarti per bulan gue pukul rata 19,5 juta. Iya. Itu belum ngomongin pajak dividen segala macam tuh. Iya benar. 10% lah pajak dividen. Iya. Kan. Tapi average-nya di belasan juga. Iya, gitu. itu masih merintis tuh hitungannya kalau bisnis owner. Kan. Tapi itu pun udah skenario yang bagus tahun pertama. Karena gak semua bisnis akhir tahun bisa bagi dividen 200 juta gila. Karena kalau shareholdernya 2 orangnya itu udah 400 juta. Betul. Tapi untung kalau misalnya 40% sudah se-M. Betul. 60% kita buat ekspansi bisnis gitu Betul. Kan. Nah ini iya sebuah hal yang spektrumnya luas banget. Tapi gue rasa kalau untuk entrepreneur kita harus ngomong di another. Iya, another segment ya. Segmen karena terlalu banyak pecahannya. Oke. Nah untuk itu semua Teh, apa menurut lu karakter, kan pasti ada nih orang-orang yang biasa bisa mencapai segitu, tapi kan ya lu lihat tadi, lu tadi sempat ngomongin attitude, terus apalagi network yang harus bertumbuh, atau ada lagi nggak yang kira-kira bisa mempercepat? Nah gimana? Kalian mau nggak kita terusin dari sisi yang lain di minggu depan nih buat part 2-nya? Karena ternyata udah lama banget. Iya, gue juga baru sadar ternyata topiknya menarik ya. Iya. Gimana? Komen ya nanti di bawah ya. Ya. Oke, kalau gitu. Kalau pada mau nanti kita langsung bikin upload part 2-nya ya. Siap. Siap. Oke, kalau gitu sekian segmen dari nol sekarang. Sampai ketemu di segmen dari nol di part 2 semoga ya. See you.